Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi itsna 'asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Keila, Masya Allah ya. Dan tadi kita sudah menyikapi tema kita yang pertama, privacy jangan jadi konsumsi. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, selamat datang bulan Muharram bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri. Dan langsung aja kita akan sikapi apa yang akan disampaikan oleh beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di waktu ini, di saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di waktu yang diridai dan diberkahi Allah, dan insya Allah kita di akhirat dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, baru tadi kita mendengarkan daripada bacaan Kaila yang sangat luar biasa, bacaan dari ayat 36 surat At-Taubah. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Hijriah atau tahun baru Hijrah. Tahun baru Hijriah ini di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, beliau ditetapkan bulan Muharram ini sebagai awal daripada kalender Hijriah kita. Tahun baru Hijriah kita. Padahal hijrah Rasulullah Muhammad SAW, beliau SAW tiba di kota Madinah Al-Munawwarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin di siang hari.
Hari Senin siang hari 12 Rabiul Awal Rasulullah SAW sudah tiba di kota Yathrib yang dirubah menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka kebanyakan orang menyebut Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Padahal yang lebih tepat Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib. Karena belum ada istilah Madinah pada saat itu. Maka Madinah diberikan sesudah Nabi SAW menetap di kota Yathrib. Dijadikan Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya karena Rasulullah ada di situ. Kemudian disebut dengan Thaibah, negeri yang subur, negeri yang baik. Maka Alhamdulillah kita dengan memasuki tahun baru hijrah atau tahun baru hijriyah ini, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di tengah-tengah pandemi kita masih diberikan umur panjang oleh Allah. Banyak saudara-saudari kita, keluarga kita yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Untuk kedua kalinya mereka terpapar COVID, kemudian mereka wafat menghadap Allah. Kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diberikan hidup oleh Allah, masih diberikan umur. Kemudian kita bisa introspeksi diri kita. Bisa kita evaluasi diri kita, perbaikan di dalam diri kita agar menjadi hamba yang lebih bagus. Hari ini harus lebih bagus daripada kemarin dan esok harus lebih bagus daripada hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Hashr, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang kau harus persiapkan untuk esok hari. Bagaimana kita menghadap Allah dengan membawa amalan-amalan soleh. Maka pemirsa dimanapun Anda berada, yang kita harus lakukan di awal tahun baru Hijriyah, ketika datangnya bulan Muharram, harus kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan di bulan Muharram ini disebut bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan-bulan yang diharamkan peperangan. Maka disebut bulan haram, ada 4 bulan haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrata, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka, Nabi SAW menjelaskan bahwasannya tahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah dan ada Muharram. Kemudian Nabi SAW mengatakan ada Rajab. Rajab itu disebut Rajab Mudhar. Kenapa disebut dengan Rajab Mudhar? Karena di bulan Rajab itu suku bernama Mudhar, mereka yang sangat memuliakan bulan Rajab, maka disandarkan kepada mereka menjadi Rajab Mudhar. Atau disebutkan Rajab Mudhar dengan suku Mudhar karena mereka yang menempatkan bulan tersebut pada tempatnya. Di antara bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi ayat yang sudah dibacakan dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu Allah sebutkan ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, dan ada Dzulhijjah, dan Muharram, dan Rajab yang kita kenal Rajab Mudhar. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ini ketetapan Allah yang benar, yang tepat. Karena ada sebagian suku dulu menetapkan bulan-bulan haram itu diacak, tidak sesuai dengan urutan yang sudah diurut atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian, apalagi berbuat zalim kepada orang lain. Maka di bulan haram itu diharamkan peperangan, diharamkan kita melakukan kezaliman. Tapi kalau orang diserang, maka dia harus mempertahankan negerinya, dia harus mempertahankan dirinya, dia harus mempertahankan keluarganya, harta dan kehormatannya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat mulia di sisi Allah, yang kita semua mengenal di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, yang kita kenal hari Ashura. Hari Ashura itu punya sejarah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Yathrib yang kita kenal Al-Madinah Al-Munawwarah, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, Nabi SAW mendapati orang Yahudi bergembira pada hari Muharram atau hari ke-10 atau hari Ashura. Kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa kalian bergembira pada hari tersebut? Kemudian mereka orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salih, ini hari baik. Najjallahu fihi Musa wa qaumahu min Fir'aun. Ini hari yang baik karena Allah selamatkan Musa dan kaumnya daripada Fir'aun dan tentaranya. Kata Nabi Muhammad SAW, ana aula bi Musa minkum, aku lebih utama dengan Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, coba perhatikan, Nabi mengatakan, aku lebih berhak kepada Nabi Musa alaihissalam daripada kalian. Para pemirsa dimanapun Anda berada, fasamahun Nabi SAW wa amara bisiyamihi. Lalu Nabi SAW berpuasa pada hari ke-10 Muharram, hari Ashura, dan Nabi memerintahkan orang berpuasa pada hari tersebut. Bagaimana Nabi bisa memerintahkan puasa Ashura, padahal kita semua mengenal hari Ashura itu, puasa Ashura itu adalah puasa sunnah. Kata ulama, dulu puasa Ashura hukumnya wajib sebelum diperintahkan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan diperintahkan pada tahun kedua Hijriyah. Maka pada tanggal 10 Muharram dulu wajib puasa. Nabi SAW mengatakan, aku puasa pada tanggal 10 Muharram, wa in ishtu ila qabil asumanna at-tasi'a wal 'ashir. Kalau saya hidup untuk tahun depan, saya akan puasa pada tanggal 9 dan 10. Dan Rasulullah wafat sebelum beliau melaksanakan puasa tersebut. Maka Imam Ibnul Qayyim memberikan urutan untuk puasa Muharram atau puasa Ashura. Dalam hadis Sahih Muslim, puasa Ashura mengampuni dosa setahun yang lalu. Maka di situ Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan umatnya berpuasa. Tapi karena sudah ditetapkan puasa Ramadan wajib, maka puasa Ashura itu dari level wajib turun menjadi sunnah. Dan kita kalau puasa pada tanggal 10 Muharram, kita akan diampuni dosa setahun yang lalu. Bayangkan dengan kesempatan satu hari saja, adalah hari Ashura. Kemudian Imam Ibnul Qayyim memberikan urutan terbaik dalam puasa Ashura tanggal 9, 10 dan tanggal 11. Itu yang terbaik. 9, 10 dan 11. Kemudian urutan kedua adalah puasa pada tanggal 9 dan 10. Yang ketiga adalah puasa pada tanggal 10 saja. 9, 10, 11 dan itu yang terbaik. Kemudian urutan puasa 9 dan 10 yang ketiga adalah puasa pada hari Ashura saja, tanggal 10 Muharram. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, dengan kita berpuasa di bulan tersebut, di bulan Muharram, kita insya Allah diampuni dosa setahun yang lalu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada puasa yang lebih utama selepas bulan Ramadan melebihi daripada puasa di bulan Muharram. Kemudian para pemirsa dimanapun Anda berada, di bulan Muharram itu kita ingat hijrah Rasulullah SAW. Bagaimana pengorbanan Rasulullah SAW untuk mempertahankan keimanan dan akidah umat Islam dengan beliau melakukan hijrah. Dan jangan kita berputus asa. Rasulullah SAW selama berada dan lahir di Makkah. Beliau menetap di Makkah 40 tahun sampai beliau diutus. Sejak lahir besar di Makkah sampai beliau berdakwah di Makkah 13 tahun. Rasulullah SAW berada di kota Makkah, Nabi SAW dikeluarkan. Tapi Nabi tidak berputus asa bahwa beliau akan kembali lagi ke Makkah
negeri yang dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Maka Rasulullah SAW kembali lagi pada Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ingat pengorbanan Rasulullah, hijrah Rasulullah SAW, pengorbanan para sahabat. Mereka meninggalkan harta benda mereka di kota Makkah. Mereka hijrah bersama Rasulullah. Mereka meninggalkan segala-galanya karena Allah dan Rasulnya. Kira-kira Anda punya hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, dengan syariat Islam, apakah Anda tinggalkan juga atau tidak? Kita harus melakukan hijrah. Kita harus melakukan perubahan dari diri kita sendiri. Jangan menunggu lingkungan kita berubah. Seorang anak Rasul pertama di muka bumi, anaknya Nabi Nuh bernama Kan'an. Dia hidup di bawah atap rumah seorang Rasul pertama di muka bumi. Kemudian dia tidak merubah dirinya sehingga Allah tenggelamkannya. Istri daripada Fir'aun hidup di bawah istana atau di dalam istana Fir'aun yang sangat diktator dan zalim. Menyatakan aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Tapi dia membawa perubahan dalam dirinya sehingga beliau berubah menjadi wanita ahli surga. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dengan kita mengingat hijrah Rasulullah SAW melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Kemudian kita di bulan Muharram ini, kita mengingat sejarah yang sangat menyedihkan dan melukai hati kita, umat Islam. Sejarah yang terjadi pertumpahan darah atau pembunuhan kepada cucunya Rasulullah, Imam Al-Husain. Beliau terbunuh pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Sehingga beliau atau peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Karbala di negeri Irak. Mudah-mudahan bagi pemirsa yang punya kesempatan untuk melaksanakan puasa dan amal soleh dan hindari kezaliman dan dosa-dosa besar, karena dosa dilipatkan gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akibatnya bagi kita besar, apalagi mereka yang melakukan kebaikan di bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Al-Misri. Dan pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang tema yang sering sekali kita sebutkan ya, rezeki tidak akan tertukar. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Coach Reza Anggara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.